Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat niki alhamdulillah namatu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama di sini saya Pangeran Masda Ramadan, kelas 4 IPA 2 asal Jogja. Ya. Di sini yang pertama saya akan menceritakan tentang Ki Haji Hasyim Asy'ari yang lahir pada 10 April 1875, 24 Zulhijjah. Setelah itu beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada 1924 yang waktu itu Ki Haji Hasyim Asy'ari itu melakukan istikharah. Setelah itu tidak tenang, setelah itu bilang pada gurunya, lupa waktu siapa namanya. Setelah itu bilang untuk menciptakan sebuah organisasi perkumpulan. Setelah itu Ki Haji Hasyim Asy'ari ini dulunya waktu kecil sangat diajari tokoh agama, sangat kuat. Pada umur 13 tahun pertama kali Pak Hasyim itu pergi dari rumahnya berkelana karena sudah tinggi ilmunya dan ingin belajar lagi di luar sana gitu. Lalu pada tahun 1893 pergi ke tanah suci Arab, belajar 7 tahun di sana. Setelah itu balik ke tanah air Indonesia pada tahun 1899 ke pesantren milik kakeknya Kiai Usman. Dan di sana itu sangat luas, berhektar-hektar, sangat luas sekali pesantrennya. Dan di sanalah Haji Hasyim Asy'ari itu menghidupi keluarganya dengan bercocok tanam, bertani dan lain sebagainya. Setelah itu Ki Haji Hasyim Asy'ari ini juga sebagai tokoh Islam yang berada di Indonesia yang menciptakan organisasi Masyumi pada 7 November 1945 di Surabaya, yaitu Majelis Syuro Muslim Indonesia. Setelah itu beliau pada tahun 1920-an beliau mendirikan sebuah pondok pesantren Tebu Ireng. Itu beliau beli tanah di Jombang, di sekitar sana, lalu mendirikan sebuah pesantren. Dan beliau wafat 25 Juli 1947 Tebu Ireng, Jombang. Mungkin sekian dari kisah pertama. Yang kedua saya lanjut kisah Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Yogyakarta pada tahun 1868, tepatnya 1 Agustus. Nampak bernama kecil Muhammad Darwis, yang dikenal sebagai anak kauman yang sangat licik lah pada waktu kecilnya, karena pada waktu kecil beliau pernah mengambil sebuah makanan sajen yang ditaruh di antara pohon beringin alun-alun. Setelah itu ayahnya Ki Haji Ibrahim itu masih memiliki darah keraton begitu. Dan lewat pendidikan beliau pada umur 15 tahun pertama kalinya pergi ke Makkah untuk belajar 5 tahun. Beliau di sana belajar tentang pengetahuan Islam, tajdid pembaruan bersama 3 gurunya, Muhammad Abduh, Al-Ghafari sama Ibnu Taimiyah. Setelah itu pada tahun 1898 Ki Haji Ahmad Dahlan kembali ke
tanah air. Jadi gini, waktu itu Ki Ahmad Dahlan telah menyiarkan agama Islam, tapi meluruskan, membarui, seperti contohnya arah kiblat. Tapi karena ditolak mentah-mentah, arah kiblat itu agak ke barat dan condong ke arah barat daya. Nah, seperti itu. Tapi dengan takmir Masjid Gede Kauman ditolak mentah-mentah. Setelah itu beliau menyiarkan dakwah di Langgar Kidul, di langgarnya. Dia mempunyai rumah, lalu rumahnya itu dibuat langgar. Mungkin setelah itu langgar itu kan dibuat TPA, ngaji dan lain sebagainya. Lalu pada beberapa hari setelah itu takmirnya tidak terima karena semua pengikutnya pada ke sana semua, ke Langgar Kidul. Setelah itu dibakar habis Langgar Kidul. Lalu yang dilakukan Ki Ahmad Dahlan sedih. Beliau ingin pergi dari Kauman, tapi dicegah oleh kakaknya, Kang Masnya. Diberitahu bahwa seorang pemimpin itu tidak akan meninggalkan umatnya sebelum balik ke jalan yang benar, gitu. Lalu di tahun 1903 pergi ke Mekah lagi selama 2 tahun, begitu. Setelah itu kembalinya ke Indonesia, beliau memiliki beberapa aspek melihat, karena warga Kauman yang masih Islamnya kolot dan lain sebagainya. Beliau mempunyai ide pembaruan, yaitu pertama beliau ingin masuk ke organisasi Budi Utomo. Setelah itu beliau menyuruh muridnya, yaitu Suja itu buat menanyakan apa itu Budi Utomo. Setelah itu Ki Ahmad Dahlan pun juga mengajar di sekolah Belanda. Nah, saya akan menceritakan beberapa ini. Di sekolah Belanda itu Ki Ahmad Dahlan belum dipercaya awalnya. Setelah itu diberi waktu buat ngajar 1 hari. Lalu di situ Ki Ahmad Dahlan menerangkan apa itu Islam. Dimulai dari akidah, itu sebuah kentut, bagaimana kentut itu, apa yang harus dilakukan setelah kentut, tempatnya di mana. Nah, dan setelah itu muridnya pun, setelah pelajaran, muridnya bertanya, Pak Haji katanya punya sebuah pondok TPA gitu. Iya, ikut aja. Terus ikut, lalu ngaji bersama gitu. Itu anak seorang Belanda. Setelah itu yang diajarkan oleh Ki Ahmad Dahlan murid-muridnya itu adalah surat Al-Maun. Lalu Ki Suja pernah tanya, kenapa Pak Haji Ahmad Dahlan, kenapa diulang-ulang terus? Lalu diberitahu, emangnya kamu sudah menjalankannya, gitu. Karena masih banyak rakyat Kauman yang sengsara pada waktu itu. Lalu pada tahun 1912 dirembukanlah musyawarah dan tercetuslah sebuah organisasi otonom yang bernama Muhammadiyah, yang artinya pengikut Ki Ahmad Dahlan, pengikut Nabi Muhammad SAW. Salah. Setelah itu banyak sekali sebuah pemikiran, contohnya saja seperti PKU yang diusulkan oleh Ki Suja waktu itu dengan dasar surat Al-Maun, jika Muhammadiyah itu berdasarkan surat Ali Imran ayat 104. Mungkin cukup sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.